Sudah tahun 2025, kamu masih aja bertahan dengan keluhan bahwa, "Oh, konten gua susah naiknya, konten gua kok nggak ada follower-nya, konten gua kok ngasilin duit." Dan ternyata ini adalah polemik bagi setiap orang yang sudah terlalu lama bermain sosial media dan tidak ada perkembangan sama sekali. Bahkan lebih cenderung follower-nya bertambah 5 berkurang 10. Itu sering terjadi ya teman-teman ya, ketika kita sudah lama bermain di sosial media, lihat orang-orang flexing kemudian sudah bisa mendapatkan puluhan juta, tapi kita masih aja stay di situ. Nah, Kakak akan coba breakdown semuanya berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan apa yang Kakak dapat dari beberapa kelas dan yang Kakak dapat dari hasil uji coba di channel yang baru nih teman-teman ya. Jadi sebetulnya Kakak hanya akan mengulang kembali apa-apa yang pernah disampaikan oleh mentor dan sudah dipraktekkan dan disertai juga dengan data-data yang teman-teman bisa coba analisis kembali ya. So don't go anywhere, Kakak akan bahas satu persatu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Jadi akhir-akhir ini memang, industri kreator itu sedang diminati ya oleh banyak orang dan tidak sedikit juga loh orang-orang yang sudah berhasil mencetak uang dan ya itu adalah bagian kesuksesan mereka yang harusnya kita tidak jadi penonton. Nah, kalau kamu adalah seorang pekerja ataupun Gen Z produktif yang ingin benar-benar serius bermain di sosial media sebagai content creator, artinya kita harus punya strategi yang cukup baik. Tapi sebelum kita masuk strategi, kita akan bahas dulu. Banyak orang berbicara bahwa niche itu tidak penting, tapi faktanya ketika akan coba analisis lagi di TikTok, Instagramnya yang niche-nya random itu kita kesulitan mendapatkan views. Bahkan banyak orang yang sukses di konten yang ke-200, konten 150 itu ya karena mereka sudah menemukan target yang tepat. Lalu bagaimana sih cara kita menentukan target yang, sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan? Hal yang paling pertama, yang paling mudah adalah teman-teman bisa buka yang namanya WhatsApp yang ada di handphone kita. Nah, WhatsApp ini teman-teman ya bisa jadi salah satu senjata kita untuk riset niche. Gimana caranya? Yaitu coba lihat orang-orang yang sering minta bantuan sama kamu itu tentang apa. Misalnya kamu sering diminta bantuan mengenai milih, wedding organizer yang oke, kemudian milih istilahnya makanan atau spot-spot nongkrong yang oke, itu bisa jadi niche kalian. Dan setelah itu juga kalian bisa juga analisis dari apa yang paling sering orang tanyain sama kamu. Karena biasanya orang bertanya pada kamu itu karena kamu sudah punya authority, yaitu untuk menentukan niche. Dan yang keduanya adalah bagaimana cara kita untuk memikat si audiens yang sudah mengunjungi profil kita. Bagi sebagian orang bahwa foto profil itu tidak penting, tapi ternyata ketika kita membawakan satu konten yang sifatnya edukasi dan kemudian juga misalnya motivasi dan serta sifatnya yang masuk ke ranah manajemen keuangan, ternyata profil itu ngaruh banget ya teman-teman ya. Dan yang paling utama adalah bio link. Jadi seringkali kita lupa mencantumkan yang namanya landing page untuk apa? Untuk mendirect si audiens kita. Nah, ini bisa mengenal kita lebih jauh. Nah, kalau Kakak sendiri bikin bio linknya seperti ini. Supaya apa sih? Supaya orang kenal. Kita tidak hanya berjualan tapi memperkenalkan diri kita. Expertnya di mana, pengalamannya pernah seperti apa, dan dengan begitu orang-orang juga bisa mengenal kita lebih dalam lagi. Seringkali kita hanya bikin bio link tuh cukup cari cuan, just happy doang. Nah, kalau kalian mau serius sudah tidak bisa seperti itu lagi ya teman-teman. Jadi kita harus pikirkan yang namanya bio link dan juga foto yang menarik. Yang berikutnya adalah strategi dalam membuat konten. Nah, ini menarik teman-teman ya. Banyak orang bilang bahwa hook di 3 detik pertama itu sangatlah penting. Tapi dia tidak menjelaskan sebenarnya hook itu apa sih? Ya orang bilang supaya orang berhenti scroll. Dan hooknya itu seperti ini, seperti ini. Tapi tahu nggak bahwa ada rahasia yang betul-betul akan temukan dan ini sangat mencengangkan sekali. Ketika Akang riset, kemudian juga Akang bertanya kepada 3 AI, artificial intelligence dari mulai DeepSeek, Gemini, dan juga ChatGPT, ternyata orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang bisa mengeluarkan sebuah kalimat yang bisa memicu dopamin di otak kita, gitu teman-teman. Jadi dopamin itu adalah sebuah trigger di mana biasanya orang-orang membutuhkan mini reward sentence atau membutuhkan yang namanya hadiah atau kejutan. Jadi kalau kita bisa bikin kalimat yang bisa mengeluarkan dopamin dari, para penonton kita, biasanya mereka akan stay lebih lama, gitu ya. Jadi seperti apa sih contohnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya bahwa ketika kita bikin konten, misalnya suka ada yang bilang begini, 90% kreator pemula sering melakukan kesalahan ini. Nah, ini adalah curiosity yang bisa, membuat audiens untuk tertarik. Kenapa mereka bisa tertarik? Karena
Dopamin di otak mereka bekerja teman-teman semua, ada nilai curiosity. Biasanya konten-konten yang seperti ini akan terus mengulang, hook-hook yang sehingga misalnya biar biar orang tuh nggak langsung tahu isinya apa. Nah, itu adalah strategi yang pertama, membuat scripting teman-teman ya. Strategi pertama adalah kita membuat scripting. Hook-nya ini kalian bisa tanyakan dulu ke ChatGPT. Coba buatkan saya misalnya 50 hook yang ya memicu efek dopamin. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini hasilnya sangat luar biasa. Ada kumpulan hook yang sangat bagus sekali dan bahkan banyak dipakai oleh kreator-kreator besar. Dan itu sudah Kang coba dan hasilnya cukup lumayan, retention time-nya cukup bagus. Jadi kita akan coba hal ini bareng-bareng. Kalau kalian misalnya sudah ada hasil, coba drop di kolom komentar. Oke, yang berikutnya adalah konsistensi dalam membuat konten. Jadi kalau kita bicara konsistensi dalam membuat konten, itu bukan hanya sekedar upload setiap hari, tapi bagaimana caranya kita memodifikasi isi konten yang lewat misalnya nih, kita contoh membawakan konten yang sifatnya keuangan, berarti kita kan harus kumpulin orang-orang yang bahas seputar keuangan, bisa kamu follow, kemudian kamu juga lihat mana yang views-nya besar, setelah itu kamu coba ambil skripnya, lalu tanya ke ChatGPT, kira-kira kurangnya apa? Nah, kalau masih ada kekurangan, kamu bisa sempurnakan. Jadi supaya si skripnya ini tidak plek-ketiplek ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, konsistensi itu tidak hanya sekedar di topik yang sama, tapi kita bisa membuat turunan-turunan dari pembahasan tersebut. Contohnya misalnya ketika kita bicara affiliate marketing, ada turunannya di misalnya personal branding lah, kemudian juga ada di sifatnya topik misalnya gitu ya, manajemen waktu dan sebagainya, karena untuk self development ini bisa masuk ke mana-mana. Yang berikutnya adalah kita bisa bicara mengenai personal branding. Nah, personal branding ini memang banyak dibahas sekali sekarang di YouTube ya teman-teman ya, karena fungsinya personal branding itu tidak hanya sekedar kita untuk membangun kepercayaan dari si audiens itu sendiri, tapi ini bisa memiliki keuntungan yang sangat luar biasa ketika kita mau membangun yang namanya bisnis. Nah, kenapa orang-orang bisa mencetak miliaran dari YouTube lah, dari sosial media lainnya ya seperti TikTok dan juga Instagram, itu karena mereka sudah terbangun personal branding dengan baik. Lalu bagaimana menentukan personal branding yang baik atau yang cocok untuk kita? Yaitu cobalah menjadi diri kita sendiri. Kalau kamu, orang yang baru terjun banget atau mungkin sudah lama terjun, tapi belum menemukan personal yang unik, kalian coba rekam. Dengarkan baik-baik cara bicara kalian, kemudian juga kalian ingin menjadi seperti apa. Apakah kalian akan menjadi si riweuh, orang-orang yang benar-benar sibuk banget kalau cerita apa-apa, misalnya, "Gue habis beli, mikrofon yang mahal banget, tapi suaranya kece banget guys." Nah gitu kan. Ada sesuatu hal yang ditonjolkan sama kamu sendiri. Apakah itu misalnya kamu riweuh, tukang sindir, kemudian juga orang yang satir, goblok-goblokin orang kayaknya nggak juga ya, Kakak juga agak takut-takut kalau gitu teman-teman. Tapi yang jelas kamu menunjukkan sebuah pesona yang unik atau mungkin kamu seperti Mamang Ngosa ya, bisa lihat sendiri konten-kontennya Mamang Ngosa. Beliau itu punya double personality. Jadi seorang yang macho bicara tapi ketika sudah ada sesuatu yang mungkin men-trigger, jiwa lebaynya muncul, langsung keluar melambainya. Nah, itu adalah bagian dari persona ya teman-teman ya. Jadi personal branding ini adalah bagian yang sangat penting sekali dan strategi ini bisa diterapkan langsung ke akun teman-teman semua. Nah, kalau kalian sudah cukup terlalu lama bikin akun yang nggak berkembang, coba bikin akun baru lagi tapi lebih spesifik di topiknya itu sendiri. Karena interest itu teman-teman harus dikuasai dengan baik dan bahkan coba kita brainstorming dengan AI tapi di garis bawahi tingkat creativity kita ditingkatkan lagi atau dinaikkan lagi. Ya terlepas teman-teman lah mau ambil kelas mau bagaimana, tapi yang jelas faktanya adalah persaingan semakin kuat. Dari beberapa strategi konten ini yang akan terapkan di channel baru itu sedikit demi sedikit memperlihatkan hasil teman-teman semua. Nah, dan mungkin tidak panjang lebar untuk si kontennya, hanya ini saja yang bisa kami bagikan dan kalau ada yang mau kita diskusikan boleh drop di kolom komentar. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.